to my channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Iya, sesuai judulnya, ini video tentang data mining. Teman-teman, tahu kan yang namanya data itu merupakan aset penting bagi suatu perusahaan? Kenapa? Karena dari informasi data ini kita bisa memproyeksikan apa yang mesti dilakukan untuk pengembangan bisnis ke depannya. Maka dari itulah data ini harus digali, dikumpulkan, dan diolah teman-teman. Nah, pengelolaan informasi pada saat ini tuh menjadi suatu hal yang sangat penting, di mana setiap data akan sangat berpengaruh dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, istilah ini cukup dikenal oleh praktisi di dunia IT, yaitu data mining. Lalu apa sih data mining itu teman-teman? Bagaimana metode, fungsi, dan manfaatnya? Terus gimana pula penerapannya? Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai beberapa hal tersebut untuk membantu meningkatkan pemahaman kalian terhadap konsep data mining. Iya, jadi yang namanya data mining itu adalah proses pengumpulan sebuah informasi penting pada suatu data yang berukuran besar. Nah, untuk pengumpulan data itu dapat dilakukan melalui proses perhitungan statistika, matematika, maupun penggunaan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Nah, istilah lainnya bisa berarti penambangan data yang berbentuk sebuah tool untuk melakukan analisa dengan teknik penyaringan informasi secara lebih akurat. Selanjutnya, setelah tahu pengertiannya, pasti kalian pengen tahu dong tujuan dari data mining itu sendiri untuk apa. Jadi, teman-teman, tujuannya itu yang pertama sebagai explanatory, yaitu sarana menjelaskan. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Kemudian yang kedua itu ada confirmatory atau sebagai sarana konfirmasi. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk memastikan sebuah pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Kemudian yang ketiga itu ada exploratory atau sebagai sarana eksplorasi. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Kemudian apa sih fungsinya? Jadi teman-teman, data mining ini memiliki banyak fungsi, tetapi yang paling utama adalah sebagai fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Nah, fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Sedangkan fungsi prediksi ini merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Adapun fungsi data mining yang lainnya diantaranya itu ada yang namanya characterization, kemudian discrimination, terus ada lagi association, kemudian classification, clustering, outlier, and trend analysis, dan lain sebagainya. Jadi setelah kalian mengetahui beberapa fungsi utama dari data mining, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai metode apa saja yang diterapkan untuk melakukan penambangan data atau data mining. Jadi, dalam melakukan pengumpulan informasi tentunya terdapat metode. Nah, metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data. Dalam data mining itu terdiri dari dua metode utama, yaitu proses pengambilan data dan teknik dalam proses penambangan data tersebut. Adapun proses pengambilan data ini dilakukan secara bertahap melalui data mentah yang lantas diseleksi dan diolah menjadi sebuah data. Tahapan prosesnya meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada data cleansing. Dalam tahapan awal menuju data mining ini, data-data mentah dibersihkan dari error atau ketidaklengkapan dan inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data.
Kemudian, data integration. Tahapan ini dilakukan dengan proses pengintegrasian data yang telah dibersihkan dan dikombinasikan jika terjadi kesamaan data. Kemudian, selection. Tahapan ini dilakukan sebelum data mining untuk memilih dan menyeleksi data yang sudah dibersihkan untuk dicari referensinya terhadap proses analisis atau basis data umum. Kemudian, data transformation. Tahapan ini dilakukan dengan menempatkan data-data yang relevan ke dalam prosedur data mining dengan proses agresi data. Selanjutnya, ini data mining. Tahapan utama dalam proses pengambilan data adalah yaitu data mining, di mana identifikasi dilakukan dengan pengukuran atau persyaratan umum yang telah disepakati untuk mengambil pola-pola tertentu. Kemudian di tahapan akhirnya ini ada knowledge presentation, dilakukan secara visual untuk memudahkan pengguna dalam memahami hasil dari data mining. Kemudian yang selanjutnya terdapat berbagai macam teknik yang digunakan dalam proses penambangan data, teman-teman. Apa aja teknik yang digunakan? Yaitu yang pertama ada predictive modeling yang terdiri dari dua teknik, yaitu classification dan value prediction. Kemudian database segmentation dengan melakukan partisi database menjadi sejumlah segmen, cluster atau record yang sama. Kemudian ada link analysis, sebuah teknik untuk membuat hubungan antara record yang individu ataupun sekumpulan record dalam database. Selanjutnya ada deviation detection. Ini adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Terus ada lagi yang namanya nearest neighbor, yaitu teknik yang memprediksi pengelompokan. Teknik ini sendiri merupakan teknik yang tertua yang digunakan dalam data mining. Selanjutnya ada clustering, merupakan teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria masing-masing data. Selanjutnya yang terakhir ada decision tree. Ini merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Jadi teman-teman, setiap node yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk menggolongkan data. Iya, jadi dalam mengumpulkan informasi dan melakukan penambangan data yang nantinya data tersebut berguna ke depannya itu nggak gampang, teman-teman. Banyak sekali permasalahan yang bisa ditemui saat melakukan penambangan data. Apa aja diantaranya? Yang pertama ada masalah metodologi mining atau hambatan metodologis. Nah, dalam hal ini hambatan utamanya yaitu sangat beragamnya jenis informasi atau knowledge dari berbagai tipe data. Kemudian nggak hanya itu, juga permasalahan dari efisiensi, efektivitas, dan skala kinerja. Selanjutnya, evaluasi pola dan proses penanganan data yang tidak lengkap juga menjadi permasalahan dalam metodologis data mining. Hal tersebut masih ditambah dengan proses penerapan metode baik secara paralel, distribusi, penambahan, dan integrasi pengetahuan yang ditemukan. Permasalahan data mining selanjutnya muncul saat dilakukan presentasi atau interaksi dengan pengguna atau user interaction, teman-teman. Hal ini umumnya terkait dengan penggunaan query language untuk data mining dan penentuan ekspresi atau visualisasi hasil data mining. Kemudian proses penambangan informasi secara interaktif di berbagai tingkatan data mining juga dapat menjadi persoalan lain yang mungkin menghambat proses data mining, teman-teman. Selanjutnya, persoalan data mining yang ketiga yang muncul di bagian aplikasi dan social impact, yang umumnya meliputi data mining khusus yang melibatkan domain dan incognito yang tak terlihat, teman-teman. Permasalahan ini juga terjadi pada proses data mining yang terhambat perlindungan keamanan data, integritas, dan privasi pengguna. Hambatan ini merupakan dampak sosial dari proses data mining secara terbuka. Iya, selanjutnya selain dari beberapa permasalahan tadi, tentu saja ada banyak manfaat dari penambangan data ini bagi berbagai keperluan bisnis. Misalnya, di dunia pemasaran, data mining ini dapat digunakan untuk target pemasaran, manajemen hubungan pelanggan, analisa pasar, kemudian analisa kebutuhan pelanggan, selanjutnya ada profiling pelanggan, kemudian cross-selling,
segmentasi pasar. Juga selain itu, data mining dapat digunakan untuk prediksi, retensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, quality control, analisis kompetitif, termasuk berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem. Jadi, dengan menggunakan data mining, maka akan bisa melihat jutaan transaksi yang masuk, teman-teman. Jadi, penggunaan data mining sendiri terbilang cukup luas, teman-teman. Biasanya, teknik data mining ini digunakan untuk membangun model machine learning yang dapat mendukung aplikasi kecerdasan buatan modern, seperti algoritma mesin pencari atau sistem pemberian rekomendasi. Selain itu, data mining kerap digunakan dalam berbagai industri dan disiplin ilmu seperti di bidang bisnis. Jadi dalam sektor bisnis biasanya data mining digunakan untuk pemasaran, analisis pasar, dan analisis kebutuhan pelanggan. Kemudian di bidang edukasi, dalam sektor edukasi data mining membantu untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan dalam sesi pembelajaran. Kemudian, di bidang asuransi, dalam sektor asuransi, data mining digunakan untuk memahami minat dan kebutuhan nasabah, sehingga perusahaan asuransi bisa memberikan penawaran yang menarik bagi nasabah. Selain itu, perusahaan asuransi menggunakan data mining untuk mendeteksi penipuan dan resiko pada pengajuan klaim asuransi. Nah, kalau di dalam sektor perbankan, data mining digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, teman-teman. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian. Jadi ada banyak sekali ya manfaat dan penerapan data mining dalam kehidupan kita ya, teman-teman. Iya, jadi aku harap video pembelajaran dan penjelasan aku tadi bisa membantu kalian dalam memahami apa itu data mining. Ya, teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai data mining kali ini. Nantikan video pembelajaran aku lainnya ya. Tetap belajar dan tetap semangat. Oke, teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.